Saya mau kasih tahu bangganya saya kemarin di Madinah. Saudara, ada orang di Madinah 6 hari yang lalu saya ada di Madinah. Saya tanya, itu bertepatan dengan acara haul As-Salih Ibn Salih Al-Alamah Sayyidil Imam Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani sahib sekumpul, menjadi bukti orang Madinah tahu Abuya guru sekumpul. Orang Madinah asli tahu hari ini acara haul Abuya guru sekumpul. Orangnya di Kabupaten Banjar, namanya harum di negeri Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan guru sekumpul yang begitu istimewa, yang tahun ini dahsyat? Dikisahkan bagaimana yang hadir dan yang ikut andil di dalam mengharap keberkahan Abuya guru sekumpul. Betul? Saudara, jawaban saya kasih tahu rahasia malam hari ini. Beliau Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani sahib sekumpul radhiyallahu rahimallahu taala wa ardahu, dikenal namanya, dihadiri acara haulnya oleh jutaan manusia. Jawabannya cuma satu. Apa? Semasa hidup beliau, lidahnya tidak pernah berhenti bersentuhan dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Abuya Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani menjadi mulia, namanya dikenal oleh orang walaupun sudah meninggal, selalu didoakan orang karena semasa hidupnya tidak pernah berhenti untuk menceritakan tentang sejarah akhlak, af'al, perbuatan soleh, akhlak, perbuatan amal baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mulia. Sallu ala Nabi. Ini kemuliaan. Maka kalau kita dekat dengan ulama akan selamat. Ujar Nabi, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang alim sama muridnya sama pahalanya. Kalau orang alim itu, ujar Nabi, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, Allah lihat mana muridnya yang paling cinta lawan gurunya itu, mana muridnya yang paling dekat dengan gurunya itu, mana muridnya kalau kata orang Inggris paling parak lawan gurunya itu, maka muridnya juga akan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Kalau gurunya dimatikan husnul khotimah, ujar Nabi, Allah lihat lagi mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya, mana muridnya yang paling ikhlas ketika duduk dekat gurunya. Kalau gurunya dimatikan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga, Allah juga akan matikan itu muridnya masuk husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Semoga besok kita di akhirat berkumpul dengan Syekh Muhammad Zaini. Amin. Semoga besok kita akan berkumpul dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Amin. Semoga besok tangan kita semua yang akan menyentuhkan dengan tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله أنتم السابقون ونحن اللاحقون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Dan salah satu jasa terbesar beliau adalah mengenalkan habaib di Kalimantan. Demi Allah, kalau nggak ada beliau, belum tentu orang kenal dengan habaib di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Karena jasanya beliau, semua orang Kalimantan Selatan khususnya menjadi muhibbin kepada habaib berkat jasanya guru Syekhona Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Demi Allah, semua habaib mengakui kalau nggak ada jasanya beliau nggak mungkin orang kenal dengan habaib. Mungkin kenal habaib biasa-biasa saja, tapi kalau cinta dengan habaib itu karena jasa beliau. Dari akhlaknya dengan habaib luar biasa, walaupun dengan orang biasa, dengan habaib yang bodoh pun hormat guru Zaini. Kalau kita kan nggak pilih-pilih, kalau habaib yang biasa nggak dihiraukan, kalau yang alim dicium tangannya bolak-balik. Kalau maaf, kalau beliau tidak, yang alim kah yang biasa kah dihormati. Kenapa? Beliau melihat di dalam darahnya habaib itu adalah darahnya Nabi Muhammad SAW. Gak mudah cinta dengan habaib, itu gak mudah. Kalau cinta dengan habaib yang alim itu biasa, itu namanya bukan muhibbin. Kalau cinta dengan habaib, maaf yang rusak, yang bodoh, itu namanya muhibbin. Tidak pernah membedakan. Jangan cuma cinta kepada yang alim, cium tangan, yang biasa diremehkan. Itu berarti masih ada sifat sombong dalam diri kita. Memang katanya guru Zaini, cobaannya kita, maaf, cobaannya kita itu dia habaib yang nakal kadang-kadang. Maaf, habaib bukan pinter semuanya Pak, yang nakal banyak. Ya sama, habaib ini orang biasa juga, cuma turunan Nabi, yang nakal pun ada. Kata beliau, cobaannya kita ini bukan kepada habaib yang alim, bukan. Kalau semua bisa menghormati habaib yang alim, tapi kalau yang biasa-biasa inilah cobaan kita di sana, kata guru IJ. Subhanallah. Tapi beliau sabar, gak pernah membeda-bedakan. Subhanallah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat menghormati turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Karena akhlaknya beliau dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nurul mustafa Syekhona Guru Zaini. Nah, kita kenal bahwa Syekhona Guru Zaini yang tersebarnya Maulid Simtud Durar di Kalimantan adalah jasa daripada Guru Zaini. Pantas orang seperti beliau menelurkan murid-murid yang luar biasa pantas. Bagaimana hubungan beliau dengan dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mengadakan acara maulid kecuali ada para sayyid, para habaib yang hadir. Saudara-saudara, kalau di Kalimantan Anda tiru, jadikan kiblat, jadikan mursyid Guru Zaini. Saya salut kepada beliau. Tolong, tidak akan mungkin orang yang hadir haul sampai jutaan seperti itu kalau beliau bukan orang Masya Allah. Tolong. Dan bagaimana mahabbah beliau kepada dzurriyyatul Rasulillah, kita lihat kedekatan daripada Habib Ani Sulu
kedekatan kepada para habaib yang lain. Dan yang paling berjasa menanamkan mahabbatu ahli bait di bumi Kalimantan adalah Guru Zaini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini saudara. Dan antiknya seorang ulama kalau dia itu mahabbah kepada Dzurriyyatur Rasulillah, tidak akan pernah sepi makomnya daripada berziarah. Makanya kita di Kalimantan jadikan satu kiblat ke Guru Zaini sudah. Bagaimana cara beliau membaca Maulid Syamsud Durar, bagaimana tata cara beliau dengan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itikad beliau, bagaimana fikih beliau, pelajari. Sudah tidak usah bingung orang Kalimantan ini. Jangan mengikut A, jangan mengikut B. Jadikan kiblat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mar'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardin. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب القدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. Guru sekumpul dunianya mulia, meninggalnya pun masih dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka hati-hati pian-pian ini digerakkan datang. Jangan pun dari Banjarmasin, mungkin dari luar tempat pun datang. Kenapa? Karena hamba tersebut dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan hamba tersebut mencintai Allah sebagai Rabbnya, mencintai kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah yang ketiga, mencintai anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Abah Guru sekumpul, siapa orang Banjarmasin ini yang kenal Habib? Kalau bukan karena Abah Guru yang kemarin kita holkan, kalau bukan karena Abah Guru sekumpul, maka siapa orang Banjarmasin ini yang kenal habaib, yang tahu anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena berkat beliaulah maka seluruhnya mengenal bagaimana habaib, mengenal apa arti habaib. Beliaulah yang melakukan sejarah kepada kita semua ini untuk mencintai, mengajak kita ini untuk mencintai anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.